Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nama saya Adila Fajri Basya dengan NIM akhir 020. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil laporan praktikum untuk analisis asupan zat gizi menggunakan metode Wahid Putri. Ini adalah latar belakang yang saya gunakan dalam praktikum kali ini, di mana metode WFR ini sendiri itu merupakan salah satu teknik penilaian konsumsi pangan yang paling akurat sehingga dijadikan gold standar karena setiap makanan dan minuman itu akan ditimbang sebelum dan sesudah saat dikonsumsi. Biasanya ini tuh pencatatan penimbangannya itu dilakukan selama 3 sampai 4 hari untuk mewakili variasi hariannya. Dalam praktikum kali ini yang kami lakukan itu, nanti partisipan secara mandiri itu akan menimbang dan mencatat porsi serta frekuensi konsumsi makanan selama 3 hari. Lalu untuk yang data kelompok ini di kelompok saya ada 16 responden sehingga akan dianalisis secara individu dan kolektif untuk menilai asupan zat gizi, makro dan mikronya sehingga kita mengetahui gambaran pola makan dan kecukupan gizi selama periode tersebut. Lalu untuk metode WFR sendiri ini itu seperti yang saya jelaskan dari di latar belakang. Untuk kelebihan dan keterbatasan akan saya jelaskan nanti di akhir. Soalnya adalah biodata responden BSL yang saya dapatkan dari hasil wawancara. Lalu untuk penimbangan dan juga pencatatannya sendiri, respon BSL ini juga dilakukan sesuai dari latar belakang tadi ada 3 hari, di mana itu ada hari aktif Selasa dan Kamis dan juga hari weekend itu pada hari Sabtu. Lalu juga ada data tinggi badan dan juga berat badan dari respon BSL. Sebenarnya ini menghitung kebutuhan untuk energi untuk responden BSL sendiri, di mana pertama-tama kita cari EMP-nya terlebih dahulu, ini ada di angka 21,1, ini termasuk normal apabila menggunakan cut-off WHO Asia Pasifik, lalu apabila dimasukkan ke dalam rumus BMR Harris Benedict, ini ditemukan angka 1.324 kilokalori per hari. Lalu kita spesifik lagi ke dalam dynamic action, ini itu mengambil 10% dari BMR, yang ditemukan 132 kilokalori per hari. Lalu untuk aktivitas fisik dari responden BSL sendiri ini termasuk sedang sehingga dinilai sebesar 1,55 dan apabila dimasukkan ke dalam rumus, untuk kebutuhan energi responden BSL sendiri ini itu adalah 2.258 kilokalori per hari. Lalu ini saya mengambil contoh pada hari pertama. Ini adalah formulir BFR dan juga analisis saya terhadap asupan zat gizi responden BSR. Ini adalah perhitungan saya mengenai rata-rata asupan zat gizi responden BSR. Apabila dilihat dari tabel ini itu tuh terlihat bahwa pada asupan pada hari Kamis ini tuh lebih rendah dibandingkan di hari lainnya. Lalu yang paling tertinggi itu asupannya pada hari Selasa. Lalu ini adalah zat gizi makro dan juga zat analisis zat mikronya. Di sini apabila menggunakan atau WNPG ini tuh hanya memenuhi 44% dan ini kategorinya termasuk defisit berat. Lalu untuk karbohidrat, protein, dan lemak ini tuh semuanya ini masih belum memenuhi atau kurang dari cut off kebutuhan. Lalu juga untuk zat gizi mikro ini juga masih eh, termasuk kebanyakan ini masih termasuk kurang dan yang masuk dalam kebutuhan kecukupan itu hanya vitamin C dan itu hanya semuanya 90%. Soalnya adalah hasil rekapitulasi asupan zat gizi kelompok. Di sini jumlahnya ada 16 responden dan semuanya berjenis kelamin perempuan dengan range usia 19 sampai 29 tahun. Di sini sudah ada total asupan rata-rata juga standar deviasi. Ini adalah analisis untuk zat gizi makro dan juga mikronya. Di sini untuk kebutuhan energinya, untuk cukupan energinya sendiri ini tuh masih belum memenuhi atau kurang. Lalu untuk karbohidrat, protein, dan lemak juga ini sama seperti individu tadi masih belum memenuhi dan ini termasuk kurang. Dan untuk zat gizi mikronya sendiri ini tuh juga hampir sama, keseluruhan ini masih kurang, tetapi pada vitamin A ini sudah sudah cukup, tetapi pada vitamin C-nya ini tuh lebih dari cut-off kecukupan. Lalu adalah hasil perbandingan asupan zat gizi responden basal dengan kelompok. Apabila dilihat sebenarnya eh, asupan gizi dari kelompok ini itu lebih tinggi dibandingkan asupan dari individu sendiri. Tetapi dalam eh, tabel ini terlihat bahwa asupan individu BSL ini sendiri itu lebih tinggi pada zat gizi lemak, zinc, dan juga vitamin. Lalu kita masuk ke dalam kelebihan dan keterbatasan dari metode WFR sendiri, di mana kelebihannya ini itu
seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu tuh mampu mencatat detail konsumsi secara akurat karena makanan akan ditimbang sebelum dan sesudah makan. Lalu juga ini itu diperhitungkan untuk teknik olahnya gimana, penyerapannya gimana, dan adaptasi zat gizinya itu gimana. Juga bisa menghasilkan estimasi porsi dan komposisi yang kuantitatif dan dapat telusuri karena masih bisa dihitung untuk total asupan makro dan mikronya sehingga memungkinkan analisis ketidakseimbangan makronutrien dan mikronutrien secara lebih spesifik daripada metode yang lainnya. Tetapi memang masih ada keterbatasan dari metode ini walaupun dijadikan gold standar di mana masih ada risiko underreporting dan perubahan pola makan responden ini terjadi di respondennya saya analisis yaitu responden BSL. Lalu juga beban pendapatan yang tinggi membuat kemungkinan makanan kecil terlewat seperti jajan atau selingan yang lainnya. Lalu juga mungkin masih sulit menakar makanan apabila beli dari luar karena komposisinya yang tidak diketahui seperti bumbunya. Lalu juga estimasi minyak dan latensi masih mengalami ketidakpastian dan mungkin keterampilan dari responden serta variasi hariannya itu juga bisa mengaruhi akurasi data dari metode ini sendiri. Lalu untuk refleksi diri sendiri ini tuh memang kesusahannya itu hampir sama seperti yang keterbatasan dari metode ini sendiri, di mana saya juga merasakan bahwa ada beban pencatatan tinggi sehingga bisa menurunkan motivasi responden. Lalu juga dalam hasil analisis saya ini kan terjadi underreporting dan mungkin ada perubahan pola makan sehingga pencatatan yang dihitung dan ditimbang itu sebenarnya tidak sesuai dengan asupan yang biasanya dimakan sehari-hari oleh individu BSL itu sendiri. Lalu juga mungkin baik dari saya sendiri maupun teman saya mungkin masih mengalami sulit menimbang apabila kami membeli makanan atau minuman dari luar karena ada keterbatasan waktu dan juga mungkin dari saya sendiri sebagai tim yang menganalisis mungkin ada kesalahan dalam pencatatan. Lalu solusi ke depannya apabila ada praktik lagi mungkin bisa memberi pelatihan singkat pada responden bagaimana cara mengisi formulir dan juga bagaimana cara menimbang yang baik dan benar agar analisisnya itu lebih valid. Juga bisa menggunakan alat bantu visual dan timbangan digital yang sudah dipresisi. Lalu juga bisa menggunakan bisa validasi data ulang dengan menggunakan metode lain seperti 24 hour recall atau juga bisa menggunakan bantuan foto porsi makanan dan juga bisa menyediakan daftar bahan makanan luar untuk estimasi gizinya seperti resep ada di Google. Sehingga di sini dapat kesimpulan di mana memang asupan energi dan makronutrien baik dari individu maupun kelompok itu tuh masih jauh di bawah kebutuhan harian. Lalu untuk mikronutriennya juga ini tuh memang kebanyakan itu kurang, tetapi ada beberapa vitamin termasuk vitamin A dan C ini itu sudah mencukupi dan hingga ada yang melebihi dari kebutuhan. Saran untuk praktikum selanjutnya ini habis sama seperti solusi saya tadi, di mana bisa menstandarkan prosedur dari WFR dan juga melatih enumerator serta respondennya. Lalu juga bisa menggunakan timbangan digital yang sudah dipresisi dan juga pencatatan waktunya ini itu harus real time. Lalu juga bisa menambahkan rincian bumbu pada form. Lalu juga bisa validasi data dengan metode lain atau foto porsi untuk mencegah underreporting seperti yang telah terjadi dalam analisis data saya. Sekian, terima kasih. Saya cukupkan presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.